holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. You are the Lord of all. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan mulia. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan yang mulia. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan segala Tuhan. Kudus namamu, Anak Domba Allah yang memerintah selamanya. Kristus kan datang dalam kemuliaan. Ku rindu bertemu Yesus Tuhanku. Holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. Holy Lord, most holy Lord, you are the Lord of all. Holy is your name, Lamb of God was slain, resurrected by your power. Now you're on the throne, crowned with many crowns. In the clouds of glory, we will meet you there. Holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. Holy Lord, most holy Lord, you are the Lord of all. Holy is your name, Lamb of God was slain, resurrected by your power. Now you're on the throne, crowned with many crowns. In the clouds of glory, we will meet you there. Kudus namamu, Anak Domba Allah yang memerintah selamanya. Kristus kan datang dalam kemuliaan. Ku rindu bertemu Yesus Tuhanku. Ku rindu bertemu Yesus Tuhanku. Ku rindu bertemu Engkau, Yesus Tuhanku. Bapakku datang segera,
atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore malam hari. Dan Dia atas kebaikan-Mu. Bapakku dan naikkan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Buka tangannya, tutup matanya ya. Bapak. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan sepanjang malam Bapak, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini Bapak. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah Bapak, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Bapak. Lanjutkan ibadah kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Telah lama ku cari langkai pasti hidup dengan ceria. Aku saat itu sambil menjadi bukan sembarang Pekerja Kristus yang menyimpan hari suatu saat
Jadi yang mulia bukan sembarang bekerja segala dia raja segala raja yang Allah mengajakku sungguh sangat istimewa bekerja di Hari yang sudah datang kita nyanyikan hanya berkenan mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini perkara yang ku simpan dalam hati tiada sesuatu tanpa alam peduli yang kita hadapi
Ya, yuk kita mau berdoa. Tutup lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengerti akan hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengerti akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alas doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa Shalom. kabarnya hari ini? Dahsyat. Haleluya. Yeay. Ya, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sebentar lagi akan merayakan perayaan apa nih? Perayaan Natal. Sebentar lagi kita merayakan perayaan Natal. Tapi sedih ya, karena tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal di gereja. Tenang, Tapi kita pasti ada penggantinya kok. Akan kubuatkan sesuatu. Tunggu aja kabar selanjutnya. Nanti Nicholas mau bikin kado buat tante ya? Bukan kado, bukan. Beda lagi. Nanti. Itu kesepakatan yang udah kubuat sama Tante Susi. Itu nanti. Surprise pokoknya, Gitu. surprise. Oke. Ya. Oke. Nah, dengan firman Tuhan ya. Yuk kita buka Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 sampai 25. Di sini pasti udah hafal semua cerita tentang Natal ya. Nah, kita akan ulang lagi cerita tentang Natal. Ayat berapa? 18. Yuk. Udah ketemu semua? Matius 1. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, udah ketemu? Udah. Yuk. Boleh Tante baca yang genap, kalian baca yang ganjil ya. Boleh? Yang pertama, yuk kita Tante baca ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19 sama-sama. Karena 1, 2. suami. Karena itu seorang yang tulus hati yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud memperlakukan diam. Ya, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. ia akan melahirkan Anak laki-laki dari kau akan menamakan dia Yesus. karena dialah yang akan menyelamatkannya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, Immanuel Ben berarti Allah menyertai kita. Ya, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Nah, pada waktu zaman dahulu itu, Maria pada waktu siapa ibunya Yesus? Siapa ibunya Yesus? Maria.
Mati suaranya jadi suaranya jadi ya. Maria, zaman dulu waktu Maria ini bertunangan dengan Yusuf. itu jadi dengar. Maria bertunangan dengan Yusuf. Ya, si Maria ini apa 3 tahap kalau waktu zaman acara mereka bertunangan. Yang pertama adalah direstui oleh orang tuanya Maria dan direstui oleh orang tuanya Yusuf. Lalu mereka mengumumkan bahwa mereka bertunangan. Setelah mereka bertunangan tuh nggak ketemu lagi tuh. Nanti ketemu waktu dia udah cukup umur, baru mereka dipertemukan kembali untuk menikah. Menikah. Suatu kali Yusuf tahu kalau si Maria ini sedang hamil. Hamilnya ini bukan dari bersetubuh, tapi hamilnya ini karena Roh Kudus. Yusuf tahu, tapi Yusuf tidak mau mencemarkan nama tunangannya. Siapa tunangannya ini Maria, dia tidak mau mencemarkan. Jadi Yusuf dia mau menceraikan, memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Tapi dia masih pikir-pikir, pertimbangin, putusin nggak ya? Tapi yang pernah pacaran nih, sini ada yang pernah pacaran nggak? Tante tanya nih, ada yang pernah pacaran nggak? Belum. Selain Koko Onal, ada yang pacaran ya? Ya, nah si Yusuf ini ketika tahu Maria sedang hamil, pengen memutuskan, tapi Yusuf masih pertimbangkan. Lalu datanglah malaikat Tuhan melalui mimpi kepada Yusuf. Malaikat Tuhan bilang gini, Yusuf anak Daud, jangan takut kau mengambil Maria sebagai istrimu, karena Maria yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Seperti yang sudah difirmankan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti zaman Nabi Yesaya kan sudah difirmankan bahwa akan datang juru selamat ya. Nah, jadi inilah melalui Maria lah firman Tuhan digenapi katanya si malaikat Tuhan itu. Ya. Nanti anak itu akan kau namai Immanuel. Immanuel itu apa namanya? Allah beserta kita, ya. Dan lalu Yusuf setelah mimpi demikian, jadi nggak dia menceraikan si itu? Tidak. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Dia taat sama firman Tuhan. Lalu Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria sedang hamil, lalu dibawalah Maria untuk pergi. Karena takut, karena mereka belum menikah, ya. Lalu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, mereka menikah, lalu mereka pergi, tapi mereka tidak bersetubuh. Selama Maria hamil, Yusuf tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi Maria memang sungguh-sungguh lahir dari Roh Kudus, ya. Tidak ada Yusuf di situ, ya. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Maria juga seorang yang taat. Yusuf taat gak sama firman Tuhan? Taat dong. Waktu dengar malaikat Tuhan bilang jangan, Yusuf taat nggak? Taat. Sebetulnya Yusuf nggak mau taat ya. Ya sebetulnya Yusuf nggak mau taat. Kayaknya nggak enak gitu ya, kayaknya malu gitu ya. Tapi Yusuf taat. Terkadang juga Tuhan hadapi kita dengan hal seperti itu. Kita harus taat. Sebetulnya kita nggak mau taat untuk hal itu. Misalnya apa ya? Apa yang kamu pernah alami? Kamu harus taat, padahal tapi kamu nggak mau melakukan itu. Tapi Tuhan suruh taat. Ada nggak yang pernah mengalami itu? Pernah. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Aku pernah kejadian kayak gitu. Terkadang kita juga kan harus firman Tuhan katakan kamu harus taat. Apa tuh? Kalau dari aku pernah merasa kayak dalam hal apa kita apa tuh Niko? Kalau aku merasa kayak merasa kayak kesel banget sama wali kelasku, karena kan aku kan kebetulan kan kelasnya kan kayak kelas setara ABK ya, setara ABK SMK. Marah banget guruku. Kenapa sih dia itu marah banget kalau aku progres di
online learning yang buat yang khusus pelajaran akademis itu dipermasalahin, padahal kan itu kan di kehidupan nyata kan kepake cuma 10-15%. Aku sampai hampir mau lampiasin itu karena aku juga dapat ilmu dari sekolah bahwa kalau namanya ada sesuatu yang jelek di emosi jangan dipendem, dikeluarin tapi keluarin pakai cara yang bener. Iya, berasa kesel banget. Ya, benar. Harus dikeluarin pada saat yang benar. Jadi jangan membabi buta istilahnya. Kalau emosi jangan boleh membabi buta. Tapi kalau emosi untuk mendidik, mengajar itu boleh. Ya. Jadi sebetulnya kita nggak mau, kita pengen lampiasin emosi kita mau marah. Niko mau marah. Tapi ada yang menahan kan, Niko? Oh iya, pasti. Jangan gitu ya. Mami yang nahan. Ya, jadi kita harus bisa, itu namanya penguasaan diri, kita harus sabar. Ya. Ada lagi nggak hal apa? Hal memberi, misalnya kita disuruh tani. Udah, kamu beri aja itu pengemis itu misalnya. Di hati udah disuruh untuk memberi, tapi kita kadang hal itu saya nggak mau, saya pengen begini, pengen begitu. Kadang ada hal yang kita nggak bisa untuk taat. Ya. Nggak mau, bukan seperti Yusuf secara manusia dia nggak mau, bagus saya putusin aja. Mungkin secara manusia Yusuf ya, tapi Yusuf mau taat sama Tuhan. Maria juga waktu malaikat Tuhan datang bilang mau ada Roh Kudus, kau akan melahirkan dari Roh Kudus. Secara manusia, kalau anak zaman sekarang nih mau nggak? Pasti nggak mau lah, ya. Ada tapi juga Maria yang mau, orang yang taat. Tapi kondisi cerai sih. Kita mau nggak taat seperti Yusuf dan Maria? Mau dong. Mau? Mau banget. Hah? Gimana? Mau banget, Tante. Mau. Kiona mau taat? Mau. Ya. Ini nggak ada suaranya semua, biar ada bisu ya. Buka dong, sayang. Mic-nya pada dimatiin nih. Kiona, kok kucing sih? Kucingnya Kiona. Oh iya. Oke. Ngerti semua nggak cerita firman Tuhannya? Ngerti dong. Ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu dilahirkan dari apa? Dari Roh Kudus, Rohnya Allah. Bukan dari manusia. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang taat. Seperti minggu kemarin cerita juga tentang apa tuh? Firaun, Yusuf ya. Tentang Yusuf juga, tapi Yusuf yang berbeda. Sudah semua? Oke. Mengerti ya? Mengerti dong. Mengerti semuanya? Ya, bahwa intinya kita semua harus tetap taat sama Tuhan, walaupun baik atau tidak baik waktunya. Ya, saat ini saat yang tidak mengenakan. Mungkin biasanya kita Natal ada perayaan, ada latihan, ada nyanyi-nyanyi, ada kado Natal. Tapi dengan berat hati, tahun ini kita tidak dapat melakukan itu. Kita tetap bersukacita. Bersukacita enggak? Karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Tuhan Yesus lahir buat menebus dosa kita. Tetap kita bersyukur. Dengan tubuh yang sehat yang saat ini aja kita bersyukur. Karena anugerah Tuhan, nggak semua orang dikasih sehat. Iya. Benar nggak? Bener banget. Ya, bersyukur nggak setiap hari kita masih dikasih nafas kehidupan, ya. Jadi tetap setia, tetap taat sampai akhir, ya. Mau semua tetap setia? Mau dong. Tetap setia juga, belajar di sekolah, banyak. Kalau kita mengerjakan hal di kehidupan di sekolah, di rumah, itu sama juga kita belajar untuk Tuhan, ya. Belajar baik-baik di sekolah, di online, jangan males-males, jangan banyak keluar rumah, ya. Jadi taat sama orang tua juga itu udah memuliakan dan melayani Tuhan.
Mengerti semua. Mengerti. Taat sama orang tua juga melayani Tuhan. Taat sama kakak juga melayani Tuhan. Ya, jangan tetap di rumah aja, stay home. Biar tetap sehat, jaga kesehatan. Ya. Walaupun Natal kita tidak dapat merayakan, kita tetap bersuka Bersuka cita. Ya, Kiona? Suka Iya. cita, Ki? Iya. Amin. Amin. Ya. Oke, yuk. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Lupa tujuan sekali lagi. Liku-piku. Namiku. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak yang baik, sudah mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang benar-benar seperti Yusuf yang melakukan firman dia yang taat kepadamu, juga Maria Tuhan yang juga taat kepadamu Tuhan. Dapat Yesus boleh digenapi lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu bagi kehidupan kami, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami setiap hari Bapak. Tolong kami dalam sekolah online kami Bapak. Berikan kami hikmat dan akal budi Bapak. Terlebih lagi Tuhan pagari setiap anak-anak-Mu. Didik mereka dengan malaikat Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Jauhkan dari virus corona yang ada maupun virus-virus apapun. Sehat anak-anak kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu kami dalam tangan-Mu. Pimpin terus mereka Tuhan dalam ibadah, di dalam sekolah, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Biar terus mereka dapat bersuka cita dan memuliakan Engkau. Terima kasih buat siang hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Amin. Bye. Sampai next week. Bye. Sampai minggu